Gue benci banget dengan bakmi mahal yang ada di Indonesia. Karena semahal-mahalnya bakmi yang ada di Indonesia, pasti ada OP yang buatnya lebih enak daripada itu. Bakmi ini udah jualan dari 1970, tapi nggak semua orang tahu tempat. Ini adalah bakmi Pakme dari 1970, jualan di dalam gang dan jualan sendiri. Gue lihat di Google review kalau misalkan ini dikasih bintang 4,4 cuma dari 39 orang. Itu artinya bakmi ini legend dan gak banyak orang yang tahu. Bakminya masuk gang dalam kayak gini. Apakah hanya tetangga yang tahu? Gue nggak tahu. Satu orang bisa makan? Bisa. Mie kecil ayam. Ayam ya? Ayam ya. Makan kecil ayam. Makan sini ya? Makan sini kok. Gue lagi jalan-jalan di suatu gang yang namanya Glodok. Dan kalian semua tahu kalau misalkan Glodok itu setiap gangnya ada yang jualan bakmi. Mungkin ada resep turun-temurun atau memang mereka semua jago bikin bakmi. Gue tanya ke semua orang yang ada di dekat-dekat sini, termasuk teman-teman gue yang ngekos di sini. Dan mereka jawabannya kalau misalkan bakmi ini adalah yang terenak di dalam gang ini. Gangnya ini cukup untuk bisa satu mobil. Tapi kalau misalkan kalian membawa mobil, kalian bisa parkir di depan gang. Karena mobil kalian nggak bakal muat dan hanya muat beberapa motor untuk bisa parkir di sini. Kokonya memiliki gerakan yang sangat sempurna. Merebus minyak dengan halus dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan menyiramkan bumbu rahasianya supaya bisa nempel ke dalam mie-nya ini. Mie ini gue beli dengan harga Rp30.000. Bakminya gue bisa bilang sendiri ini adalah bakmi yang tipenya rumahan. Bakmi ini memiliki ciri khas yang sedikit kenyal, tapi walaupun dengan kehalusan dari mie-nya sendiri. Apakah kokonya membuat mie-nya sendiri? Gue yakin dan percaya kalau misalkan kokonya buat mie-nya sendiri. Karena gue nggak pernah ngerasain mie yang seperti ini. Buat gue ingat masa lalu gue, ada ibu-ibu yang bilang kalau misalkan makan kebanyakan mie bakalan keriting ususnya. Tapi gue tahu kalau misalkan itu tipuan supaya orang nggak makan mie tiap hari. Bumbu dari bakminya ini memiliki ciri khas yang sangat asin dan gurih. Dan ini adalah bentukan dari kuah kaldunya. Kuah kari kaldunya sendiri memiliki kuah kaldu yang condong sedikit tawar. Bang, kenapa tawar bang? Karena kalau misalkan kalian tambahin kuah ini, tambahin ke dalam bakminya yang asin gurih, kalian bisa menyesuaikan tingkat keasinan dan kegurihan dari mie-nya itu sendiri. Pertama kali datang ke sini, gue bertanya apakah bisa makan atau tidak karena ini sangat ramai sekali. Kan dari ayamnya sendiri itu merupakan ayam cincang yang ternyata udah dibumbuin dari lama. Cincangnya sendiri tidak berasa tawar sama sekali, merasakan kegurihan yang abadi kedua dengan keempukan dari ayam cincangnya itu sendiri. Ayam cincangnya berapa gram bang? Gua bisa bilang ayam cincangnya bisa jadi 100 gram, tapi gua nggak bawa timbangan. Kalau misalkan ada yang mau nimbang, silakan. Ayam cincangnya dipotong-potong seperti dadu itu tidak seperti diiris atau disuir-suir, tapi juga tulangnya sudah dihilangkan oleh dia. Ini merupakan sayuran yang tidak pernah gue lihat di seumur hidup gue. Sayuran ini rasanya seperti ada daun rumahnya. Gue nggak tahu ini sayuran dari planet mana, apakah dari planet bumi, tapi gue somehow menyukai sayuran ini. Sayurannya saat digigit memiliki dari rasa mint ya, dan ini bukan sayuran caisim atau ini memang sayuran caisim tapi dibumbuin, gue nggak tahu. Nah gue nggak tahu resep abadi. Dan ini suapan terakhir aja gue makan dan habisin dari minyak. Banyak dari sendiri itu memiliki rasa gurih dan asin yang sempurna dengan beberapa kondimen yang dia miliki di meja ini. Pemikiran gue bertanya kenapa sendoknya ini berwarna hijau. Kondimennya ini memiliki beberapa kondimen dan ini adalah saus-sausan dari yang dia punya. Ada saus biasa dan ada saus sambal, ditambah lagi dengan merica bubuk. Menu terakhir yang gue pesan adalah bakso gorengnya. Bakso goreng ini memiliki ciri khas yang sangat unik sekali. Ciri khas dari bakso goreng ini tidak kenyal ataupun tidak chewy, tapi merupakan bakso goreng yang enak kalau misalkan dinikmati habis panas-panasnya. Bakso goreng ini memiliki harga Rp8.000, di mana dalam dari dagingnya itu sangat sekali memukau. Potongan sempurna di mana luarnya crispy, dalamnya itu lembut. Gue sangat terpukau kalau misalkan ST-nya ini ternyata gratis. Jarang sekali di resto ini mendapatkan ST gratis, terutama di Indonesia, tapi di sini gratis dan gue sangat senang. Udah selesai makan, saatnya kita bayar pakai QRIS harga Rp38.000. Buat kalau misalkan ada waktu cobain ke gang ini, bye.